Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Salsabila dari Profesi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini saya akan sosialisasi tentang low back pain atau nyeri punggung bawah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apa itu fisioterapi. Sebelumnya bapak-bapak ibu-ibu udah ada yang tahu apa itu fisioterapi? Dijub nggih. Nah, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin bagi masyarakat fisioterapi itu masih awam nggih. Jadi fisioterapi itu merupakan rehabilitasi fisik yang memperbaiki dan fungsi dan gerak tubuh. Jadi fisioterapi itu banyak macamnya. Ada fisioterapi olahraga, contohnya kayak di olahraga sepak bola gitu. Nah, yang cedera itu yang menangani fisioterapi. Ada fisioterapi neuro. Fisioterapi neuro itu lebih ke syaraf, contohnya kayak rehabilitasi orang habis kena stroke gitu. Terus ada fisioterapi muskuloskeletal, itu lebih ke otot-otot. Contohnya seperti yang hari ini, yaitu nyeri punggung, terus habis itu kejepit atau apa gitu. Kemudian masih banyak lagi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sering nyeri punggung bawah apa mboten? Sering nggih. Jadi penyakit akibat kerja menjadi masalah kesehatan. Kebanyakannya adalah keluhan muskuloskeletal. Jadi keluhan muskuloskeletal itu banyak macamnya. Contohnya ada dari otot, sendi, saraf dan lain sebagainya. Nah, apalagi dengan pekerjaan kuli bangunan atau mengangkat beban yang berat, itu akan beresiko terhadap penyakit nyeri punggung bawah. Jadi low back pain itu merupakan kondisi di mana rasa nyeri. Jadi ibu-ibu pasti akan merasakan rasa nyeri atau rasa yang tidak nyaman pada punggung bawah. Nah, LBP ini itu dibagi menjadi dua. Ada LBP myogenik sama neurogenik. Nah, kalau myogenik, myo itu berarti otot. Berarti rasanya itu hanya di titik tertentu. Jadi di ototnya saja. Sedangkan LBP neurogenik itu berarti nyeri punggung bawahnya itu sudah masuk ke saraf, jadi lebih menjalar. Jadi biasanya kalau orang yang sudah terkena LBP neurogenik itu menjalarnya dari punggung bawah sampai menjalar ke kaki gitu. Jadi manajemen pada fisioterapi itu banyak macamnya. Biasanya ada menggunakan alat, kemudian kita juga melakukan exercise. Nah, kemudian bisa dibaca berikutnya, apa hubungan low back pain dengan postur tubuh? Jadi postur tubuh itu kan merupakan posisi ketika seseorang menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri atau duduk. Contohnya nih, ketika kita duduk seperti ini jenengan nggih. Nah, tanpa kita sadari jenengan sudah dengan posisi yang duduk yang benar atau belum? Jadi memang kita harus mempunyai refleks dalam diri. Jadi contohnya refleks dalam diri itu bagaimana? Jadi contohnya ketika kita dalam posisi membungkuk, itu kita refleksnya itu langsung jejak ngoten. Ya kalau jejak lama itu kan pasti lelah nggih. Jadi sesekali bungkuk bentar nggak apa-apa, habis itu jejak lagi gitu. Nah, jadi tulang belakang itu kan memiliki fungsi sebagai penyangga kepala, bahu, serta pembentuk dan penopang tubuh. Jadi postur tubuh itu mempengaruhi titik bagian tubuh. Postur yang lebih condong ke depan atau membungkuk itu dapat mempengaruhi pada berat badan tubuh. Jadi makanya ketika posisi duduk dan berdiri kita benar, itu akan dapat meminimalisir tekanan pada sendi. Nah,
dan gejalanya nyeri punggung bawah ini ku nopo mawon sih bisa dimaos. Jadi tandanya itu biasanya tuh nyeri atau pegal di area punggung bawah, rasa sakit yang menyengat terasa menjalar dari punggung bawah ke bagian belakang paha, terkadang sampai ke tungkai bawah. Jadi intinya kalau sudah menjalar, rasanya tuh nyeri, kesemutannya tuh menjalar, itu berarti sudah masuk ke saraf. Tapi kalau masih di area punggung sampai ke lipatan pantat, itu masih ke otot gitu. Jadi kayak contohnya orang yang kecetit. Nah, orang kecetit kalau dalam bahasa medis itu namanya tuh HNP. Jadi HNP itu tapi kalau di dalam skala yang besar itu masih masuk dalam LBP gitu. Jadi cabangnya itu banyak. Nah, kemudian nyeri yang memburuk setelah duduk atau berdiri. Jadi orang yang duduk lama atau berdiri lama itu biasanya akan merasakan nyeri pada badan. Nah, kemudian kesulitan berdiri tegak, berjalan atau berpindah dari posisi berdiri ke duduk atau sebaliknya. Nah, sedangkan penyebabnya nyeri punggung bawah niku nopo? Yang pertama itu ada usia, yang kedua postur tubuh, yang ketiga obesitas, yang keempat duduk atau membungkuk lama, dan yang terakhir adalah malas bergerak. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, postur tubuh. Jadi postur tubuh itu sangat mempengaruhi pada keluhan nyeri punggung bawah. Kemudian bagaimana upaya kita untuk mencegah nyeri punggung bawah? Yang pertama, kita bisa melakukan posisi ergonomis. Nah, jadi saya di kertasnya sudah saya gambarkan bagaimana posisi ergonomis mengambil barang. Nah, maksudnya ergonomis itu apa? Jadi ergonomis itu bagaimana posisi kita nyaman atau tidak menimbulkan efek buruk pada pekerjaan. Jadi jangan sampai pekerjaan itu akan menyebabkan kita malah jadi sakit. Makanya itu yang dinamakan ergonomis. Nah, upaya pencegahannya yaitu yang kedua, tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba. Nah, maksudnya gerakan secara tiba-tiba itu gimana? Jadi kita itu jonjong ngangkat berat jonjong semen itu langsung blok dengan posisi yang salah. Nah, itu bisa menekan tulang belakangnya. Kemudian rutin olahraga. Yang keempat, menjaga postur tubuh, tidak merokok dan memperbaiki posisi tidur. Nah, kemudian ini bisa salah satu maju ke depan untuk saya peragakan contoh bagaimana gerakannya di rumah. Bukan pegang kok ini nanti, cuma nanti memperagakan. Ya, siapa Mbak Ina, Mbak Ina. Oke, ini pemeriksaan ini. Jadi di sini saya akan memperagakan bagaimana manajemen fisioterapi atau pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan yang pertama itu namanya itu SLR, Straight Line Ride atau LASIK. Jadi yang pertama itu kita angkat kakinya pasien seperti ini. Jadi tanda positif orang yang yang kena LBP neurogenia, kita angkat seperti ini, itu akan terasa nyeri menjalar. Jadi nanti kita tuh bisa tanya ke pasiennya, Pak, ketika kakinya diangkat seperti ini, yang dirasakan itu bagaimana? Apakah nyeri menjalar sampai ke kaki, sampai ke ujung tungkai, atau hanya nyerinya di area lokal saja? Gitu. Kemudian untuk memastikan kembalinya, kita bisa dengan mengangkat kita tekuk seperti ini, itu akan juga kerasa. Itu untuk contohnya saja dari pemeriksaan. Nah, kemudian untuk exercise atau latihan yang bisa dilakukan di rumah seperti di kertas tersebut. Jadi obat itu bisa meredakan nyeri, tetapi yang paling bisa efektif itu bagaimana kita melakukan latihan exercise di rumah dengan rutin. Jadi obat kalau fungsi obat itu sudah reda, itu hanya sementara, tapi nanti rasanya juga akan
kembali lagi gitu. Yang pertama itu adalah pelvic tilt. Jadi gerakan ini itu selain untuk mengurangi nyeri punggung bawah, juga bisa untuk menguatkan otot-otot abdomen atau otot perut. Jadi misalnya ibu-ibu nyeri haid atau dismenor itu juga bisa melakukan gerakan tersebut. Jadi yang pertama kedua kakinya nah, yang pertama kedua kaki ditekuk, kemudian minta pasien untuk tarik nafas terlebih dahulu dan untuk menekan perut ke bawah. Nah, untuk memastikan kembali kita bisa meletakkan tangan kita ke bagian belakang dan minta pasien untuk menekan perutnya ke bawah. Tekan lagi terus. Jadi kita akan kerasa dan kita bisa pegang otot-otot abdomennya akan. Nah, itu bisa dilakukan dengan 2 kali 8. Nah, setelah kan tadi tekan lagi ke bawah, Pak. Tekan 8 detik, kemudian relax. 1 2 3 4 5 6 7 8 relax. Habis itu yang kedua ada gerakan kobra. Jadi gerakan yang kedua ini adalah gerakan kobra, tapi perlu diingat ini ada kontraindikasinya. Jadi bagi orang yang nyerinya menjalar atau HRV, ini gerakan ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena bisa menekan diskus. Jadi di tulang belakangnya malah tambah keluar. Jadi tidak semua gerakan itu baik dilakukan. Jadi ada step-step dan tergantung dari porsi kebutuhannya. Jadi yang pertama posisinya pasien tengkurap, kemudian minta pasien mengangkat tangannya, kedua tangannya lagi terus. Nah, diangkat kepalanya harus lurus ke depan. Nah, ditahan, kemudian relax, turun lagi, kemudian naik lagi. Jadi ini gerakan yang kedua. Kemudian untuk gerakan yang ketiga ini ada namanya head and camel. Ini yang pertama kurang ini. Jadi untuk gerakan ketiga itu pasien posisinya seperti ini, kemudian menekuk ke bawah. Tapi juga diangkat. Jadi kayak apa ini? Jadi habis lurus kemudian ditekan ke bawah, sampai ke bawah lagi, ke bawah, tapi tangannya dipastikan nggak boleh nekuk lagi. Kemudian diangkat ke atas punggungnya. Nah, diangkat ke atas, kemudian turun ke bawah lagi. Kepalanya diperhatikan, ditahan. Nah, seperti itu. Terus bisa juga dengan gerakan plank. Tapi ini roll untuk tidur ya, gitu Pak. Posisinya terletak.
kita lagi jojo ini kan. Kayak bantal. Kae ku apa jenenge Iku golekan iki. golekan iku. Ini boleh non betul. Sepatu. Jadi sekarang bagaimana posisi ergonomis mengambil barang? Jadi bisa dilihat ya, posisi mengambil barang yang salah dan yang benar itu bagaimana? Coba Bapak dipraktekkan. Jadi posisi yang salah itu adalah ketika kita langsung bungkul ya kan? Jadi posisi yang salah dulu. Nah, jadi posisi yang salah itu kan kebanyakan namanya kita refleks ya. Jadi mengambil barang langsung gitu. Pokoknya bisa diangkat. Nah, bagaimana posisi mengambil barang yang benar? Yang pertama bisa dilihat, jadi posisinya kaki sama paha bisa 90 atau agak jongkok dikit. Jadi gini. Nah, coba dipraktekkan. Sudah benar apa dari ibu-ibu, bapak-bapak? Derek. Ya Pak, lagi. Ada 5 kali. Nah, seperti itu gitu. Nah, bisa kembali dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari penyampaian materi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin ibu-ibu atau bapak-bapak ingin praktek ke depan? Oke. Oke. Pengawasan khususnya dari seorang fisioterapi. Oke, boleh. Ditampung lagi. Baik, itu saja nih pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Yani. Nah, bagaimana cara kita mengontrol gerakan? Jadi sekarang kan ada banyak fasilitas di media sosial atau Google, kita bisa melihat di situ informasi gerakannya. Nah, gerakannya itu kan pasti banyak gitu. Nah, yang pertama untuk kita mengontrol gerakannya adalah gerakan yang mudah dilakukan dan gerakannya tidak membuat panjenengan itu tidak merasa nyaman. Contohnya gini, gerakan kobra tadi jenengan lakukan tetapi jenengan merasa tidak nyaman dan merasa sakit, nah itu tidak usah diteruskan. Kenapa? Karena kalau diteruskan takutnya akan menyebabkan kontrovokasi nyeri dan menyebabkan kompensasi gerakan lain gitu. Nah, untuk apa ini set-set berapanya itu jenengan bisa lihat ada aplikasi atau ini di YouTube. Jadi di YouTube itu ada beberapa apa ini kayak orang yang menjelaskan kayak gerakannya yang sesuai itu gimana. Atau jenengan bisa konsul kepada fisioterapi atau apa ini tenaga medis yang lainnya seperti itu. Soalnya kenapa? Karena kalau kita sendiri pun kan tidak bisa self diagnose ya. Self diagnose itu maksudnya kita, oh aku nyeri punggung berarti aku kena ini. Nah, jadi kan kita harus memastikan betul apakah kita terkena itu dan kita lakukan gerakan itu tuh benar atau salah. Jadi ketika kita sudah tahu apa
apa ini sakitnya apa. Ibaratnya kalau ke dokter nih, kita udah tahu sakitnya apa, terus kita tanya dokter apa ini obatnya apa. Nah, seperti itu. Ikut? Nah. Oke, dari Pak Didi, kenapa merokok itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah? Jadi berdasarkan jurnal yang saya baca, itu rokok itu kan mengandung bahan-bahan kimia, ada zat ini nikotin, karbon monoksida, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut itu dapat menyebabkan iskemik atau menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, terus kemudian malnutrisi, yang akhirnya ketika pembuluh darah itu tidak lancar itu bisa menyebabkan spasme atau ketegangan otot. Jadi itu penyebabnya. Kenapa malas bergerak itu bisa menyebabkan nyeri punggung bawah? Jadi ibaratnya itu gini. Ketika sesuatu yang diam terus kemudian ibaratnya kayak sepeda motor, sepeda motor itu lama buatan dipanasin gitu, terus tiba-tiba dibuat jalan, itu pasti akan kayak geleng-geleng gitu gitu. Nah itu ibaratnya. Jadi sama kayak tubuh, ketika tubuh kita tidak dilakukan aktivitas, itu otomatis otot-otot dan kayak sendi-sendi itu tidak akan ada pergerakan. Jadi ketika kita beraktivitas, jadi aktivitas itu kan banyak, ada aktivitas ringan, sedang, berat. Jadi sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi ada orang yang aktivitasnya berat tetapi buatan kraos nopo-nopo, ada orang yang aktivitasnya berat itu terus ngeluh-ngeluh, jadi kondisi tubuh tiap orang kan berbeda-beda. Itu begitupun ketika orang yang tidak bergerak. Jadi otomatis kalau nggak bergerak kan pembuluh darah itu kan tidak lancar nih, karena kan buat tidur gitu. Apakah ada tambahan? Nah, kesimpulan dari saya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengaplikasikan gerakan-gerakan tersebut di rumah. Jadi gerakan-gerakan yang ringan. Jadi tidak harus tidak harus menunggu nyeri dulu baru itu dilakukan. Jadi gerakan itu tuh bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan gitu. Oke, senang. Di samping itu penunjangnya adalah pola hidup